Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salam serta salawat kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mohon izin kepada Bapak Kosasi Adi Saputra selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan, kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi yang berjudul mengenai ketahanan nasional. Anggota dari kelompok 9 yaitu ada Yulina Nafisa dengan NPM 204102004. Yang kedua ada Ranti Putri Nurjayanti dengan NPM 204102009 dan dengan saya sendiri Ferika Puri Madani dengan NPM 204102004. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Saudari Yuli. Pada Saudari Yuli, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan tentang pengertian ketahanan nasional. Baik, beberapa ahli mendefinisikan konsepsi ketahanan nasional sebagai berikut. Yang pertama, menurut Suradinata, ketahanan nasional adalah ketangguhan serta kemampuan suatu negara mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari luar dan dari dalam negeri. Dengan ketahanan nasional, sebuah negara mempunyai kemampuan menangkal unsur-unsur yang mengancam integritas, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjaga identitas kelangsungan hidup, bangsa, dan perjuangan dalam mengejar tujuan nasional. Yang kedua, menurut Suryo Hadi Projo, ketahanan nasional terdiri atas keamanan nasional dan kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional juga sejalan dengan kepentingan nasional. Untuk selanjutnya, yaitu menurut GPH S. Suryo Mataraman, ketahanan nasional mengandung lebih dari satu pengertian, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Menurut Sumarno, ketahanan nasional adalah terintegrasinya semua aspek kehidupan dalam kehidupan suatu bangsa. Pada dasarnya, ketahanan nasional merupakan sebuah kompetensi dan kekuatan suatu bangsa dalam menjamin semua aspek kehidupan rakyat. Dalam tatanan praktis, ketahanan nasional dapat dicapai melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama kesejahteraan, kemakmuran yang adil, baik secara jasmani maupun rohani bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu sistem keamanan yang kuat dalam rangka melindungi bangsa dan segenap tumpah darah negara Indonesia terhadap ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri. Yang terakhir yaitu ketahanan nasional dikembangkan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Yuli yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya akan diselanjutkan oleh Ranti Putri Nurjayanti. Kepada Ranti, disilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional, negara Indonesia merupakan sebuah pengembangan dari kekuatan atau power negara Indonesia melalui sistem pengelolaan negara demi terciptanya
keamanan, dan kesejahteraan yang berimbang dalam berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara. Konsepsi ketahanan nasional negara Indonesia merupakan sebuah pedoman peningkatan kompetensi dan kekuatan atau power yang dimiliki negara Indonesia. Selanjutnya, konsepsi ketahanan nasional dapat dijadikan dasar atau landasan dalam mengkaji ketahanan di tingkat daerah sebagai tolak ukur kompetensi dalam pengembangan kemampuan diri bangsa Indonesia secara mikro. Yang selanjutnya ada bela negara. Sebagai upaya mewujudkan ketahanan negara Indonesia. Bela negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 27 ayat 3, yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembelaan terhadap negara merupakan hak dan kewajiban dari segenap lapisan masyarakat yang ada di negara. Poin tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa segenap lapisan masyarakat Indonesia berhak dan wajib untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam penentuan berbagai kebijakan atau peraturan mengenai bela negara melalui mekanisme yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peran warga negara dalam bela negara juga dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dengan demikian, bela negara merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap warga negara dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Dan yang selanjutnya ada Asas Ketahanan Nasional. Asas Ketahanan Nasional negara Indonesia yaitu pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara. Asas-asas ketahanan nasional negara Indonesia dijelaskan secara terperinci oleh Lemnas tahun 2000 sebagai berikut. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan kemakmuran dapat berjalan beriringan. Keduanya merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Oleh karena itu, kesejahteraan dan keamanan menjadi tujuan dalam sistem tata kelola kehidupan nasional. Dan yang kedua ada asas komprehensif, integral, atau menyeluruh, terpadu. Sistem tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam bentuk kristalisasi rasa persatuan dan kesatuan yang selaras, serasi, dan berkesinambungan. Indikator ketahanan nasional mencakup mental, ketahanan dari berbagai sendi kehidupan, berbangsa dan bernegara secara komprehensif. Dan yang ketiga ada asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan di Indonesia merupakan sebuah kombinasi yang berkesinambungan dari perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling berinteraksi secara aktif. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap mawas ke dalam dan keluar sebagai filtrasi bagi bangsa Indonesia di era globalisasi yang semakin maju. Dan ada mawas ke dalam. Mawas ke dalam merupakan sebuah konsep dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan hakikat, sifat, dan karakter bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akan menciptakan masyarakat Indonesia yang berkualitas dan memiliki karakter yang baik.
Dan yang kedua ada mawas keluar. Mawas keluar merupakan sebuah konsep dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk berperan serta mengatasi dan mengantisipasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Dan yang keempat ada asas kekeluargaan. Dalam asas kekeluargaan terkandung nilai keadilan, kearifan kebersamaan, kesamaan, gotong royong, serta tegang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Perbedaan tersebut harus dikelola secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak menimbulkan konflik yang bersifat saling menghancurkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ranti yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya mengenai kasus-kasus ketahanan nasional. Selanjutnya. Yang pertama ada peristiwa penembakan Duga. Saya akan membahas Gatra yang paling signifikan dalam pembahasan peristiwa penembakan yang terjadi di Duga, Papua. Gatra yang dipertimbangkan paling signifikan ialah Gatra pertahanan keamanan, aspek penegakan hukum, dan pembangunan yang masuk dalam Gatra sosial budaya. Aspek yang pertama dan utama signifikan dalam merespon peristiwa penembakan di Duga, Papua ialah terjadinya pembunuhan terhadap karyawan PT Istaka Karya pada 2 Desember 2018. Kejadian tersebut menunjukkan telah terjadi tindak pidana pembunuhan. Oleh karenanya, tindakan pertama ialah melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku guna mempertanggungjawabkan tindakannya melalui proses pengadilan. Dari proses penyidikan akan didapatkan motif dan latar belakang tindakannya, mulai dari pembunuhan yang direncanakan hingga kemungkinan adanya motif pemberontakan. Namun berdasarkan informasi yang diterima, kasus penembakan di Duga, Papua mengorbankan puluhan warga sipil. Pada tanggal 1 dan 2 Desember, warga sipil yang bekerja dalam proyek pembangunan jembatan Trans Papua menjadi korban bersenjata oleh kelompok kriminal bersenjata Organisasi Papua Merdeka atau KKB-OPM. Penembakan yang dilakukan oleh KKB-OPM tersebut diduga karena seseorang pekerja pembangunan jembatan Trans Papua tersebut mengambil foto upacara perayaan Hari Ulang Tahun Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPN-OPM yang membuat mereka marah dan berimbas kepada pekerja lainnya. Namun, di informasi lain mengatakan penembakan yang dilakukan oleh KKB-OPM terhadap pekerja Trans Papua merupakan pemberontakan terhadap upaya pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur yang tidak tentu dapat menyelesaikan permasalahan status Papua yang ingin merdeka. Dari data sebelumnya dapat disimpulkan bahwa memang daerah Duga termasuk daerah rawan terjadinya gangguan kekerasan bersenjata dari kelompok kriminal bersenjata. Perlu mendapat perhatian bahwa tentang proteksi keamanan bagi para pekerja sipil dalam proyek pembangunan di daerah rawan tersebut. Alternatif lain ialah dengan keputusan Presiden mengerahkan TNI untuk melaksanakan proyek pembangunan di daerah rawan seperti Duga. Dan dikatakan bahwa pembangunan tersebut merupakan bentuk kegiatan operasi militer selain perang dalam pembantuan kepada pemerintah sipil di masa damai, seperti civic mission di masa lalu. Slide selanjutnya. Untuk kasus yang kedua, mengenai ancaman keamanan nasional di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di Pulau Sebatik. Sebuah hasil penelitian menunjukkan ada 3 ancaman ketahanan nasional yang harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia. Ketiga ancaman itu ialah ancaman bidang pertahanan dan keamanan atau ancaman militer, ancaman ekonomi, dan ancaman ideologi. Ancaman terhadap bidang pertahanan dan keamanan mencakup tingginya penyelundupan narkotika terutama melalui jalur-jalur rahasia. Hal ini terjadi karena minimnya pengawasan yang disebabkan kurangnya jumlah personil keamanan, seperti TNI dan Polri, yang bertugas di wilayah perbatasan. Ancaman terhadap ekonomi terjadi karena pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada wilayah perbatasan di Pulau Sebatik,
Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat masih bergantung ke Malaysia. Ancaman berikutnya ialah ancaman ideologi yang berkaitan potensi lunturnya kebangsaan dan nasionalisme terhadap Indonesia di daerah perbatasan sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena tingginya desakan kebutuhan ekonomi yang mendorong para pekerja dari Indonesia untuk berbondong-bondong pindah ke Malaysia. Karena secara ekonomi Malaysia lebih menggiurkan dibandingkan Indonesia, sehingga banyak orang Indonesia yang pindah kewarganegaraannya menjadi orang Malaysia. Slide selanjutnya. Kasus selanjutnya mengenai ketahanan nasional Indonesia di sektor kesehatan masih harus ditingkatkan, di mana hal tersebut disampaikan dalam webinar nasional 4 bulan Bung Karno 2020 yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pusat PDIP dengan tema politik kesehatan berdikari, yang dikatakan bahwa ketahanan nasional masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi fasilitas kesehatan maupun ketersediaan tenaga kesehatan. Pembangunan kesehatan masyarakat harus dimulai dari pemenuhan gizi ibu hamil dan anak. Asupan gizi yang baik dalam 1000 hari kehidupan itu mulai dari kandungan sampai usia 2 tahun. Asupan gizi seimbang dalam keluarga serta pola hidup bersih dan sehat. Khusus keadaan pandemi seperti saat ini, masyarakat diminta berdisiplin memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Politik kesehatan berdikari perlu diperkuat agar menghadirkan fasilitas kesehatan yang dapat diakses masyarakat, baik yang tinggal di kota ataupun di desa. Oleh sebab itu, perlu adanya perkuatan formasi tenaga kesehatan di setiap rumah sakit dan puskesmas, dan industri nasional untuk peralatan rumah sakit, farmasi, dan obat-obatan. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam kata ataupun perbuatan. Untuk pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.